Halo guys, hari ini aku mau ajakin kalian buat mengenal salah satu makhluk yang berbahaya di lautan, terutama saat kita berenang nih, yakni ubur-ubur guys. Dan kali ini aku mau ajakin kalian buat nangkep ubur-ubur. Baru aja nyelam sebentar udah dapat nih ubur-uburnya guys, hampir mengenai wajah aku. Dan kita tangkap dan taruh dulu di atas life jacket ini. Dan lanjut cari ubur-ubur lainnya guys. Dan aku nemuin ubur-ubur yang warna biru, cakep banget. Ubur-ubur jenis ini tuh gampang banget buat ditemukan di pantai manapun di Indonesia guys. Dan ini aku ikat di life jacket aku biar ubur-uburnya nggak kabur. Dan hampir aja ini ikan tadi mau merebut ubur-uburnya dari aku guys. Hewan-hewan laut kayak ikan, lumba-lumba, dan penyu itu suka banget sih sama ubur-ubur ini. Karena jumlahnya ada banyak banget di lautan, jadi ubur-ubur jenis ini tuh nggak apa-apa buat kita bawa pulang guys. Dan mereka adalah salah satu spesies yang paling invasif di bumi sih. Dan bentar guys, aku mau main dulu sama ikan-ikan di sini. Ada yang tahu nggak nama-nama ikan yang muncul di video ini? Dan lanjut aku mau nangkap ubur-ubur ini lagi. Ini ubur-uburnya motifnya cakep banget. Dan di sana aku ngelihat penyelam guys. Tapi sayang banget aku tuh nggak bisa nyelam sampai sedalam itu. Jadi aku cukup nangkep ubur-ubur yang ada di permukaan gini aja. Lebih mudah untuk ditangkap juga. Gila, panen banget sih hari ini. Makin dalam makin banyak ternyata guys ubur-uburnya. Kira-kira bisa dibikin apa aja ya? Seru banget pokoknya kegiatan hari ini, kayak lagi nangkap ubur-ubur bareng SpongeBob dan Patrick gitu ya di laut, di Bikini Bottom. Tapi belum nemu nih yang warnanya pink. Apa saja sih hewan yang perlu diwaspadai ketika di laut? Yang pertama ada gurita cincin biru. Satu gigitannya cukup untuk membunuh manusia dewasa. Yang kedua ada ular laut yang berbentuknya belang kayak gini. Sebenarnya cukup ramah, tapi hati-hati ya kalau ketemu. Keong ini namanya corn snail. Walaupun sering dikonsumsi, ternyata keong ini tuh punya sengat yang cukup mematikan. Bintang laut juga ada kok yang berbahaya. Ini nih, namanya tuh bintang laut mahkota duri. Selanjutnya ada ikan batu yang sulit banget untuk dilihat. Jadi kalian wajib pakai alas kaki guys. Itu kelihatan nggak tuh? Ikan sembilang ini punya patil yang cukup menyakitkan jika terkena manusia guys. Selanjutnya ada leaf scorpion fish. Efeknya juga hampir sama dengan ikan batu. Ikan singa ini juga punya patil ya guys ya. Selanjutnya ada firewolf yang bisa bikin gatel banget. Rumahnya ikan Nemo ini bisa bikin gatel dan rasa terbakar jika menyentuh rumbainya itu. Selanjutnya ada blue babi. Ya kalian tau lah ya kenapa ini berbahaya. Tiram-tiram ini punya cangkang setajam silet. Blood moray termasuk hewan yang agresif, jadi jangan diganggu ya. Ada juga nih udang mantis. Semua jenis kepiting apapun ukuran dan jenisnya punya capit yang cukup kuat. Begitu juga dengan umang-umang. Kalau gede jangan asal pegang. Ketika bertemu gurita cincin biru, sebaiknya kita jangan panik. Karena gurita cincin biru itu sifatnya itu hampir sama dengan gurita-gurita lain pada umumnya. Ketika dia diganggu, umumnya dia akan kabur. Dan jika tidak berhasil, dia biasanya akan berkamuflase, yaitu dia akan merubah warna kulitnya itu hampir mirip banget dengan lingkungan sekitarnya. Kayak gini nih, gurita cincin biru dan juga gurita biasa juga sama guys. Jika tidak berhasil juga, maka gurita cincin biru biasanya akan menunjukkan warna biru yang cerahnya untuk menunjukkan bahwa ia berbahaya. Pertahanan selanjutnya adalah mengeluarkan tinta ini guys. Jadi gurita manapun itu akan mengeluarkan bisanya itu hanya murni untuk pertahanan ketika diganggu. Tapi berani gak sih aku kayak giniin gurita cincin biru? Jawabannya enggak guys, mending selamat. Dan aku saranin banget untuk gak lakukan hal-hal ini ketika lagi main di air laut surut. Yang pertama adalah membongkar batu ketika batu tersebut masih di dalam air, karena itu berbahaya guys. Coba kalian lihat di batu ini tuh ada ikan singa, padahal sekilas itu malah kelihatan kayak cacing koker guys. Jadi kalau nggak hati-hati bisa kena patilnya coba. Selanjutnya memakai alas kaki yang tidak proper. Sendal gini aja itu nggak cukup guys buat ngelindungin diri kalian dari bulu babi. Aku saranin banget buat menggunakan boots kayak gini. Selanjutnya adalah tidak memperhatikan keadaan sekitar. Selain bisa berbahaya buat diri kita, itu juga bisa berbahaya buat hewan di sekitar kita guys. Misalnya kayak terumbu karang, terus timun laut, dan kepiting bisa-bisa terinjak kalau kita nggak memperhatikan keadaan sekitar kita. Selanjutnya adalah tidak mengembalikan keadaan apapun yang kalian bongkar ke keadaan semula guys. Aku sih tetap nyaranin jika kalian ingin tahu banyak tentang hewan laut, bongkar-bongkarlah batu yang di tepi pantai. Tapi jangan lupa buat balikin dia ke keadaan semula. Selanjutnya adalah menyentuh apapun yang kalian tidak tahu. Pelajari dulu apa yang aman disentuh dan apa yang gak disentuh. Kalau ragu bisa menggunakan pinset kayak gini guys. Tapi jika berbahaya aku saranin lebih baik tidak disentuh sama sekali guys. Dilihat saja cukup. Tapi juga ada hewan yang gak bisa disentuh sembarangan karena sangat rapuh kayak brittle star ini.
Dan yang terakhir adalah mengangkat hewan laut terlalu lama ke atas permukaan air. Ya, bintang laut, umang-umang ini bisa bertahan hidup lama di atas permukaan air. Tapi karena mereka hewan laut, jadi tetap butuh air ya guys ya. Aturan nomor 1 di laut adalah jangan sentuh apapun jika kamu tidak tahu apa yang kamu sentuh, karena bisa berakibat fatal. Ada 2 etika yang bisa kamu pilih ketika kamu menyentuh hewan laut. Yang pertama adalah kamu peduli dengan keselamatanmu. Jangan sentuh apapun jika kamu tidak tahu, terutama jika warnanya mencolok, berduli, ataupun berbulu. Ada banyak banget hewan laut yang bisa membunuhmu cukup dengan 1 sengatan saja. Dan etika kedua yang bisa kamu ikuti adalah memahami bahwa semua hewan laut itu adalah makhluk hidup guys. Jadi ketika diangkat, disentuh, dipindahkan, itu akan mengganggu mereka. Aku selalu menyarankan agar kalian selalu memperhatikan keselamatan diri kalian masing-masing. Jika kalian tidak tahu, kalian bisa gunakan sumpit ataupun serok kayak gini untuk melihatnya lebih dekat. Jangan lupa untuk perbanyak membaca buku atau melihat video-video yang ada di YouTube guys. Banyak banget yang bilang bahwa ikan singa itu invasif di komen aku di postingan ini. Jadi kemarin aku dapat ikan singa karena dia cantik banget dan gak sengaja aku kena patilnya. Banyak banget yang nyaranin buat tangkap aja, bunuh aja karena ini merupakan ikan invasif. Tapi tunggu dulu. Dan ini aku sedikit meluruskan bahwa ikan singa itu invasif tapi tidak di Indonesia guys. Jadi kamu tidak harus membunuhnya atau memburunya, tapi kalau mau bunuh atau buru atau mau makan silahkan. Tapi tidak invasif di Indonesia karena itu adalah habitat atau dari mana ikan itu berasal. Dan aku mau nangkap ikan singa yang lagi kamuflase, makanya kita hati-hati kalau misalnya deket-deket sama batu atau mau bakar-bakar batu di tepi pantai karena bisa ada ikan singa di sana. Bentar, gelas keramat aku ketinggalan. Wow, pemandangannya cantik, lionfishnya juga cantik. Jadi kenapa di Amerika bisa invasif? Karena mereka mengambil dari Indo-Pasifik sehingga dibawa ke sana, tapi di sana itu nggak ada predatornya. Jadi akhirnya ya udah ikannya itu jadi berkembang biak secara pesat kayak gitu guys. Makanya serius aku ajak kalian buat follow Laut Untuk Semua untuk tahu lebih banyak tentang fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lautan di Indonesia guys. Ya namanya juga kamuflase, artinya warna tubuhnya dan bentuk tubuhnya itu hampir menyerupai lingkungannya. Dan inilah frogfish. Yang mirip lamun ini adalah alligator fivefish. Nah ini nih aku mau kasih tips cara melihat hewan yang berkamuflase. Yang perlu kita ketahui adalah lingkungan sekitar itu tidak sempurna. Jadi kalau misalnya kalian lihat bentuk yang terlalu sempurna, kemungkinan itu adalah seekor hewan yang sedang berkamuflase tentunya. Walaupun berkamuflase, mereka juga biasanya tetap menghindari bahaya. Jadi ketika kamu pegang atau kamu sentuh, ia akan bergerak. Malam hari tambah lebih sulit lagi. Intinya tetap latih selalu penglihatan kita agar terbiasa melihat sesuatu yang terlalu sempurna dan punya gerakan walaupun sedikit. Kemungkinan besar di makhluk hidup. Ayo kita ke laut buat melihat hewan yang berkamuflase. Oke guys, aku tegaskan sekali lagi bahwa berbisa tidak sama ya dengan beracun. Pembahasannya sebenarnya cukup kompleks, tapi jika disederhanakan kira-kira begini. Beracun itu baru berefek ketika kita menghirup, memakan, atau menyerap melalui kulit racun tersebut. Sementara berbisa baru berefek ketika terkena tusukan atau sengatan. Dan paling tidak harus masuk ke pembuluh darah untuk memberikan efek. Sehingga hewan berbisa dapat kita masak dan kita makan tanpa memberikan efek. Salah satunya ini adalah keong kerucut. Ia punya bisa yang cukup mematikan bagi manusia. Tapi serius aku pernah lihat orang masak dan konsumsi keong ini. Tapi ikan buntal tidak bisa sembarangan untuk dikonsumsi. Karena isi perutnya itu mengandung racun guys. Oleh karena itu di Jepang nih harus ada chef khususnya. Baik hewan beracun atau berbisa umumnya itu berwarna cukup cerah. Gunanya ya memperingati predator-predator itu. Tapi ada juga hewan yang toksin cukup kuat sehingga dia bisa berbisa sekaligus beracun guys. Ini adalah gurita cincin biru. Gigitannya sangat mematikan dan di paruhnya ada kelenjar racun yang sekuat sianida guys. Hai guys, hari ini beneran hari sial aku banget. Gak sengaja ketika aku bongkar batu buat nangkep ikan, aku kena patilnya lionfish atau ikan singa guys. Ini aku ngisep bisanya, takut menyebar lebih dalam lagi ke dalam tangan aku.
Sambil nahan sakit, aku coba buat nangkep ikan singanya guys. Ini dia, pelan-pelan aku buat tangkep dia dan aku dapet nih. Yep, ukuran ikan singanya cuman segini aja guys, nggak lebih besar daripada telapak tangan aku. Tapi efek sakitnya itu sangat sakit banget. Awalnya aku kira aku tuh kena tusuk bulu babi, tapi makin lama kok makin sakit ya tangan aku. Sehingga aku cek ternyata ada 3 tusukan di tangan aku guys. Aku langsung mencabut duri yang tertinggal di tangan aku biar bisanya itu tidak terus menyebar guys. Ini adalah ikan singanya, kecil banget dan cantik banget sebenarnya. Dan aku balikin dia ke tempat aku nemuin tadi guys. Dan aku langsung lari menyudahi kegiatan eksplor aku hari itu guys. Ini aku celupin tangan aku ke air panas. Harusnya tuh air hangat tapi aku panik banget. Jadi bisanya itu adalah protein base. Jadi kita disarankan untuk menyiram dengan air panas agar bisanya itu bisa termasak atau hancur guys. Ini makin lama makin sakit banget. Tangan aku langsung bengkak dan gemeteran gitu guys, kayak tremor. Dan rasa sakitnya itu gak kerasa di jari aku aja, tapi hampir di seluruh lengan aku guys. Setelah sampai di rumah, aku langsung kompres dengan alkohol, lalu ditupit peruan kayak gini biar gak infeksi. Ini kondisi jari tengahku guys, kelihatan bengkak sendiri, tapi ini udah lumayan membaik. Bang, emangnya kalau diangkat nggak mati ya? Sebelum aku jawab, yuk kenalan dulu dengan intertidal animal. Intertidal animal adalah hewan yang bisa hidup saat pasang laut tertinggi atau pasang surut terendah. Jadi mereka tetap bisa hidup walaupun airnya sedang surut atau diangkat seperti ini. Beberapa hewan yang termasuk intertidal animal ini adalah kepiting, bintang laut, timun laut, bintang ular, tiram, bahkan anemon. Jadi jika diangkat kayak gini, dia nggak akan langsung mati guys, kecuali kalian ambil dan kalian bawa pulang. Walaupun adaptasi mereka cukup kuat di suasana tanpa air, jika ingin banget nih buat diangkat, jangan lebih dari 30 detik segera dibalikin lagi ke air. Tapi tidak semua hewan laut itu termasuk intertidal animal. Hewan-hewan yang berenang seperti ikan, terus kuda laut, dan lainnya itu tidak bisa hidup di atas permukaan air. Jadi jangan sampai diangkat ya, dan biarkan mereka hidup bebas. Boleh banget untuk follow Instagram dan TikTok laut untuk semua, untuk tahu lebih banyak tentang biota laut dan laut di Indonesia guys. Kalian tahu nggak sih, kalau lamun atau yang berbentuk kayak rumput gitu yang tumbuh di dekat laut atau dekat tepian pantai, itu tuh punya buah guys. Ini adalah buahnya. Dan buah ini tuh bisa dimakan. Ada yang pernah makan nggak? Atau ada yang bisa nebak nggak rasanya kayak apa? Walaupun bentuknya kayak rumput, tapi mereka bukan termasuk rumput laut loh. Hari ini ikut aku lagi ke pantai, tapi pantainya agak sedikit berbeda hari ini. Coba kalian lihat, ini pantainya itu dipenuhi oleh serbuk-serbuk putih kayak gini. Dan mereka mengandung jutaan serbuk sari dari lamun itu sendiri guys. Dan mereka melepasnya secara bersamaan gitu. Serbuk sari ini kemudian bertemu dengan putik, kemudian menjadi buah dan buah itu mengeluarkan biji. Dan bijinya itu hanya tumbuh menjadi tanaman baru. Itulah sebabnya padang lamun itu luas banget karena mereka biasanya berbunga, berbuah, berbiji secara bersamaan. Dan di sana ada banyak banget hewan-hewan unik yang bergantung dan hidup di sana mencari makan dan mencari tempat bersembunyi guys. Bisa dibilang sama pentingnya dengan terumbu karang, dan padang lamun juga salah satu penyumbang oksigen terbesar loh di muka bumi. Dan mereka juga membantu mencegah abrasi pantai saat gelombang gede gitu guys. Jadi kelestarian padang lamun wajib banget buat kita jaga bersama. Menurut kalian, apa nih penyebab kerusakan terbesar yang terjadi di padang lamun? By the way, kalian bisa follow Laut Untuk Semua untuk tahu lebih banyak tentang ekosistem laut di Indonesia. Banyak banget kalian nanyain, ini bahaya nggak sih bang diginiin? Ini kan gurita cicin biru, hewan yang paling berbahaya di dunia. Sini-sini mendekat, aku kasih paham ya. Ini gurita memang merupakan gurita yang punya bisa paling mematikan di lautan, tapi bukan merupakan hewan yang paling berbahaya di dunia ya. Kalau misalnya kita ngeliat manusia sebagai korban, nyamuk itu udah matiin jutaan orang di seluruh dunia guys. Sementara hewan ini nggak seberapa sih. Ini sih karena sifat mereka sendiri menggunakan bisa bukan sebagai senjata utama untuk berburu mangsa, tetapi sebagai pertahanan. Even ketika dideketin pun, dia bukannya menyerang tapi malah berusaha berkamuflase agar tidak kelihatan seperti ini. Tapi yang namanya hari sial itu nggak ada di kalender, jadi jangan main-main. Kalau ketemu ya sudah, biarkan saja, amati saja. Jangan pernah menangkap dengan tangan kosong atau mengganggu mereka ya guys. Karena yang namanya takdir kita nggak ada yang tahu.